Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saya teringat ada peribahasa yang mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang sudah meninggal, maka tidak serta-merta namanya itu hilang dalam atmosfer di dunia ini. Artinya bahwa perbuatan seseorang, baik ataukah buruk, akan tetap dikenal, dan juga bisa dibicarakan oleh banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu betapa pentingnya nama baik, sehingga firman Tuhan di dalam Amsal tadi mengatakan bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan, dan dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara-saudara, kita akan melihat ada dua hal yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Hal yang pertama, nama baik itu berbicara soal keteladanan hidup. Sekali lagi, nama baik itu berbicara soal keteladanan hidup. Di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-7, di situ juga firman Allah menulis demikian. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Saudara, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Saudara, berbicara soal kenangan itu berarti bahwa orang itu sudah tidak ada lagi di dunia. Dia sudah meninggal. Tetapi sekalipun dia sudah meninggal, kalau dia adalah orang benar, dia memiliki nama baik, tetap dapat mendatangkan berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saja kita ini tidak dikenal oleh banyak orang, karena kita ini orang yang biasa-biasa. Kita ini orang yang sederhana. Tidak ada prestasi yang menonjol yang pernah kita lakukan sehingga kita tidak dikenal. Kita juga tidak pernah mungkin melakukan jasa yang spektakuler kepada negara, kepada orang lain. Tetapi saudara-saudara, yang saya mau katakan di sini sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun kita adalah orang biasa-biasa, tidak ada sesuatu yang menonjol mungkin dalam kehidupan kita, setidaknya hidup kita selalu memberi ingatan kepada generasi yang ada di bawah kita. Mungkin generasi di bawah kita itu adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mungkin juga hidup kita selalu memberikan ingatan kepada keluarga kita, karena keluarga biasanya tahu siapa kita. Mungkin juga kita memberikan ingatan kepada sahabat-sahabat kita yang pernah dekat dengan kita, teman-teman kita. Mungkin juga hidup kita selalu memberikan ingatan kepada komunitas di mana kita pernah berada di situ. Apakah itu komunitas alumni, ya, waktu sekolah dasar, SMP, SMA, ataukah ketika kita sudah berada di perguruan tinggi? Apakah komunitas di mana kita pernah berada, ya, komunitas pada
cabang olahraga tertentu, atau perkumpulan-perkumpulan yang lain, persekutuan-persekutuan rohani, atau dalam jemaat di mana kita pernah berjemaat. Saudara, jadi sekalipun tidak ada yang menonjol dalam hidup kita, tetapi setidaknya kita memberikan ingatan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, khususnya kepada anak cucu kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah kita tidak bisa seenaknya hidup. Kita tidak bisa semau-maunya kita. Sebab satu saat kita suka atau tidak suka, kita mau atau tidak mau, kita akan meninggalkan nama. Apakah itu nama yang baik, ataukah sebaliknya nama yang buruk? Karena itu saudara-saudara, hal yang pertama, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, nama baik itu berbicara soal keteladanan hidup. Saudara, ada satu nasihat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Rasul Paulus berkata demikian di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian nasihat dari Rasul Paulus. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara, ini adalah nasihat yang luar biasa dari Rasul Paulus kepada anak rohani yang masih muda, yaitu Timotius. Rasul Paulus berkata bahwa sekalipun kamu masih muda, tetapi jangan sampai ada orang yang merendahkan engkau, memandang remeh. Karena itu kamu harus jadi teladan yang baik. Jadi teladan bagi orang percaya. Di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik adalah di sini dikatakan, jadilah teladan bagi orang percaya. Saudara-saudara, kita harus menjadi teladan terlebih dahulu kepada orang-orang percaya, orang-orang yang seiman dengan kita. Karena jika kita tidak bisa memberikan teladan, ya, menjadi teladan yang baik kepada sesama orang percaya, kita tidak bisa menjadi teladan kepada sesama saudara-saudara kita seiman, maka lebih tidak bisa lagi kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di luaran sana. Sedangkan orang yang dekat dengan kita yang seiman, kita toh tidak bisa jadi teladan. Bagaimana ketika kita hidup di luar? Karena itu Rasul Paulus pun menegaskan kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, menjadi jelas, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Kita harus memberikan keteladanan hidup yang baik bagi semua orang. Tetapi penekanannya terutama pada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi, kalau kita tidak bisa menjadi teladan pada sesama saudara-saudara kita seiman, maka agak sukar kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di luar, ya, yang tidak tahu tentang kita, orang-orang yang tidak seiman. Saudara-saudara, jadi seharusnya sebagai orang benar, orang yang sudah percaya kepada Yesus, dapat memberikan keteladanan yang baik. Oleh karena keteladanan dapat mendatangkan berkat bagi banyak orang. Sekalipun kita sudah tidak ada di dunia. Karena melalui sikap hidup kita, dalam perkataan, tingkah laku kita, kasih kita,
kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama, kesetiaan kita kepada Tuhan, kesucian hidup kita, pengorbanan kita yang tidak mementingkan diri sendiri, itu akan menjadi contoh yang baik, yang selalu dapat dikenang oleh banyak orang, setidaknya kepada generasi kita yang di bawahnya, anak cucu kita, dan juga keluarga dan komunitas di mana pernah kita berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hal yang pertama, bahwa nama baik itu berbicara soal keteladanan hidup. Dan seharusnya orang benar, orang yang percaya Yesus harus bisa memberikan keteladanan hidup. Yang kedua, nama baik memberikan harga yang bernilai di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa nama baik memberikan harga yang bernilai di mata Tuhan? Oleh karena nama baik orang benar adalah hasil buah kehidupan karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus dan karena imannya kepada firman Tuhan. Nama baik orang benar adalah hasil dari sebuah kehidupan yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Sehingga di dalam kehidupannya, di dalam sikap hidupnya, perbuatan-perbuatannya memuliakan Tuhan. Seluruh keberadaan hidupnya itu akan mempermuliakan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama baik orang benar memberikan harga yang bernilai di mata Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13, Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Saudara-saudara, perbuatan apa yang menyertai mereka sehingga mereka dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia ketika mereka mati? Itulah perbuatan-perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik itu berbicara soal nama baik seseorang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini dapat membawa kita untuk kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Karena nama baik itu berbicara soal keteladanan hidup. Dan seharusnya orang benar itu harus dapat memberikan keteladanan hidup. Dan hal yang kedua, nama baik memberi harga yang bernilai di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang akan terus mengajar kepada kami, yang akan terus membawa kami untuk kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami seringkali kami tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang sesuai dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami disadarkan agar supaya hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami tidak sia-siakan, tetapi kami mau sungguh-sungguh hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena nama baik melebihi segala sesuatu. Tuhan, terima kasih. Nama baik kami juga akan mempermuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan inilah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Kuatkan kami ya Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dan bawa kami semakin hari, kami semakin disempurnakan
untuk dapat meneladani kehidupan Tuhan Yesus, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga untuk ibadah besok. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Persiapkan semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Persiapkan juga seluruh jemaat Tuhan untuk dapat menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua, untuk kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Berkati semua gereja Tuhan juga yang akan melakukan ibadah. Tuhan berkati kami semua. Engkaulah yang selalu menjadi pusat pujian dan penyembahan kami. Biarlah setiap ibadah kami selalu mendatangkan berkat bagi kami semua, dapat mengubah kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.